Bab 4196 menyingkirkan pohon bodi. Dasar orang tua yang tidak tahu malu, keluar dari sini. Xiao Qing sudah lama tidak menyukai orang ini, jadi dia menamparnya dan mengusir Huo Tiancheng yang mengikutinya. Dia tidak membunuh tanpa perintah Ye Bufan, dan keduanya berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Kamu, Sa Tongtian bangkit dari tanah, wajahnya penuh keterkejutan. Dia selalu berpikir bahwa kekuatan Kaisar Suci kelas 4 adalah yang terkuat di antara orang-orang di sini. Gadis kecil akan memukulinya seperti ini. Huo Tiancheng juga terkejut dan marah. Kamu berani memukul saya dari Sekte Ling Qiao. Awalnya, dia tidak menganggap serius pihak lain sama sekali, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat, jadi dia ingin menakut-nakuti pihak lain dengan menunjukkan latar belakang di belakangnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Qing menamparkan wajahnya lagi, kali ini lebih keras lagi, merontokkan semua gigi di mulutnya. Ling adikmu, Sekte Ling Qiao bukanlah apa-apa. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Momentum Sa Tongtian tiba-tiba melonjak, dan wilayah Kaisar Suci meledak. Biasanya, dia tidak akan mengambil tindakan gegabah sebelum dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Tetapi hari ini berbeda. Dia akan bertarung apapun yang terjadi demi pohon bodi. Terlebih lagi, lelaki tua ini masih memiliki sedikit keberuntungan, mengira kemenangan lawan adalah serangan diam-diam, dan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin masih menang. Namun kenyataan menghancurkan keberuntungannya. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, Xiao Qing langsung menembus wilayah Kaisar Suci dan meninju wajahnya. Peng! Dia dipukuli dengan sangat keras hingga hidung dan wajahnya memar dan bengkak, ribuan bunga persik bermekaran, dan dia terbang sejauh puluhan kaki. Sa Tongtian akhirnya terbangun sekarang. Kekuatan lawannya sama sekali bukan Kaisar Suci kelas 4, tapi setidaknya Kaisar Suci kelas 5, jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Di antara penonton di luar danau kecil, masih ada beberapa orang beruntung yang ingin bergerak, namun mereka langsung mengurungkan niat tersebut. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa pria kuat sebenarnya adalah pemuda ini, dan Sa Tongtian hanyalah seekor monyet yang dipermainkan oleh orang lain. Kekuatan mereka bahkan tidak sebanding dengan 4 Kaisar Suci, dan jika mereka naik ke sana, mereka hanya akan mati. Xiao Qing berbalik untuk melihat ke arah Ye Bufan, saudara Ye, apa yang harus kita lakukan dengan kedua orang ini? Apakah kamu ingin memenggal kepala mereka dan menggunakannya sebagai bola untuk menendang? Aku akan membunuhmu jika kamu kembali lagi. Ye Bufan kembali sadar dan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Pada saat itu, dia melangkah maju dan mengambil 3 keping Tai Huang Jade Sol, dan kemudian membawa seluruh pohon bodi ke dalam Raja Naga. Istana. Benih bodhicitta dan bodi memang bagus, tapi pohon bodi juga merupakan akar suci. Dalam sekejap mata, dia telah mengambil kedua harta karun di pulau di tengah danau. 10.000 meter di atas langit, 4 sosok tersembunyi di balik awan gelap. Salah satu ilusi berkabut adalah keberadaan roh primordial, yang tidak lain adalah penguasa jahat 10.000 binatang. Di sampingnya ada Kaisar Xuanji, Kaisar Wushen, dan Kaisar Iblis pemakan surga. Saya tidak tahu kapan keempat orang tua ini berkumpul. Dan saya menonton di sini untuk waktu yang lama, mengamati secara diam-diam. Mereka semua adalah monster tua yang sangat kuat dengan keterampilan unik mereka sendiri, yang sengaja mereka sembunyikan tanpa membocorkan aura apapun. Tuan Raja Jahat, haruskah kita mengambil alih bodhicitta? Pembicaranya adalah Wu Shenzun, yang sekarang telah bebas kembali. Penguasa jahat 10.000 binatang tidak terlalu memperhatikan tubuh fisiknya, dan selain itu, masih ada gunanya master formasi abadi, jadi dia pergi setelah keluar dari bahaya. Kaisar Xuanji memperhatikan Ye Bufan mengambil pohon bodi dengan mata membara, berharap dia bisa segera melangkah maju dan mengambilnya. Tuan Raja Jahat, Anda benar. Pohon bodi tidak dapat dimanfaatkan oleh anak laki-laki bernama Ye. Sekarang Kaisar Xuanji telah ditundukkan oleh Raja Jahat 10.000 binatang, dan dia juga membantunya memulihkan kekuatannya ke alam semesta. Tingkat mantan Kaisar Suci kelas 5 berbicara dengan nada yang sangat hormat. Hal yang sama juga berlaku untuk Kaisar Iblis pemakan surga yang tersisa.
Mereka juga diambil alih oleh penguasa jahat 10.000 binatang, dan bahkan mengesampingkan kebencian antara mereka dan Kaisar Xuanji. Tidak mungkin, tidak peduli betapa sombong dan kuatnya dia tidak bisa mengalahkan 1 lawan 3, dan dia akhirnya dipasangi kunci penekan jiwa. Jika kita ingin merebut pohon Bodhi, kekuatan kita tidak cukup. Sebaliknya, penguasa jahat 10.000 binatang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Ye Bufan. Tak perlu dikatakan lagi, Xuan Yuan Linglong dan Lu Bengxia pernah bertarung satu sama lain sebelumnya dan telah mencapai Kaisar Suci tingkat kelima. Mereka bahkan jauh lebih kuat daripada Kaisar Suci biasa karena keunggulan fisik mereka. Xiaoxing melahap bola naga Longgeng dan menjadi naga suci kelas 5. Ye Tian juga berhasil menembus ke kelas 5, dan kekuatannya tidak kalah dengan Kaisar Iblis Pemakan Langit. Dan penguasa jahat 10.000 binatang di pihak mereka, yang telah kehilangan tubuhnya, mengerahkan kekuatan Kaisar Suci kelas 5. Hal yang sama berlaku untuk 3 orang lainnya. Meskipun mereka memiliki sedikit keuntungan secara keseluruhan, itu tidak akan terlalu besar. Kalaupun mereka akhirnya bisa merampas pohon Bodhi tersebut, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Kaisar Iblis Pemakan Surga sedikit enggan, tetapi Tuan Jahat, apakah Anda akan membiarkan anak itu mengambil pohon Bodhi? Jika dia mendapat manfaatnya, saya khawatir kita tidak akan menjadi lawan kita saat itu. Petik 2. Tidak semudah itu. Raja jahat semua binatang dia tersenyum dingin, di mana tempat ini? Itu adalah dewa perang, dunia klan Hong Huang. Dan bukankah kita pernah melakukan sesuatu sebelumnya? Jiwa giok dan membingkainya untuk anak itu. Sekarang dia telah memprovokasi klan Hong Huang satu demi satu, saya yakin tidak akan lama lagi Kaisar Suci Primordial membawa anak buahnya untuk menyerang, dan kesempatan kita akan datang. Jika kita bertindak terlalu tergesa-gesa, klan Primordial yang akan mendapat untung, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Jangan terburu-buru, tunggu saja. Yang mencuri jiwa Giok Tai Huang adalah Kaisar Xuanji, dan tujuannya adalah untuk menimbulkan konflik antara klan Hong Huang dan Ye Bufan. Wu Shenzun mengacungkan jempol, Tuan Evil Lord punya rencana yang luar biasa. Evil Lord of all Beasts terkekeh, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke timur. Tentu saja, dia tidak mengecewakanku, dia sudah ada di sini. Saat ini, di posisi timur, aura zaman prasejarah yang sangat kuat membubung ke langit, dari jauh ke dekat. Semua orang yang hadir memperhatikan aura ini dan melihat sekeliling secara serempak, hanya untuk melihat hampir 100 orang berlari kencang dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, tinggi, dengan penampilan garang, mengenakan baju perang kuning dan mahkota di kepalanya. Dia jelas merupakan kepala Dewa Perang Langit, Kaisar Suci Agung Suchang. Di belakangnya ada 5 orang suci agung di dunia prasejarah, termasuk orang suci kuno yang telah dihukum berat oleh Ye Bufan sebelumnya. Orang ini pertama-tama mengirim pesan kepada Kaisar Suci Suchang, dan kemudian secara pribadi memimpin rakyatnya. Tak disangka, sesampainya di sini, ia bertemu dengan putranya yang lengannya patah lagi, yang membuatnya semakin marah. Suchang sangat marah setelah mendapat kabar tersebut. Menurutnya, pihak lain tidak memberikan muka kepada Dewa Perang dan menamparkan wajah klan prasejarah. Oleh karena itu, setelah mendapat laporan dari Manhuo, ia langsung memimpin anak buahnya dan bergegas menghampiri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di belakangnya adalah barisan terkuat di dunia prasejarah, dengan 6 kelas utama dan 5, dan hampir 100 orang suci prasejarah. Dengan begitu banyak orang kuat berkumpul, energi prasejarah yang kental melonjak ke langit. Di bawah kepemimpinan Suchang, orang-orang ini mendekat dan dengan cepat mengepung seluruh pulau di tengah danau. Bab 4197 Satong Tian yang menyedihkan. Klan Savage datang dengan niat membunuh, dan momentum mereka begitu kuat sehingga semua orang yang melihatnya menjadi sangat gugup, takut mereka akan mendapat masalah. Untungnya, orang-orang ini mengabaikan mereka dan melihat ke arah pulau di tengah danau. Tuan Kaisar Suci, itu anak itu. Manhuo mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Ye Bufan dan yang lainnya. Betapa beraninya kamu mempermalukan klan prasejarahku di surga Dewa Perang. Suchang awalnya adalah karakter yang sangat arogan dan mendominasi,
tapi sekarang dia bahkan lebih kasar di depan semua orang-orang gila ini. Dalam kesadarannya, Ye Bufan dan yang lainnya sudah menjadi miliknya sendiri di pulau itu. Meskipun menurut apa yang dikatakan Dewa Suci kuno, orang-orang ini memiliki beberapa kemampuan, masih ada kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan klan prasejarah yang keluar dengan kekuatan penuh. Ia bahkan mengatakan tidak perlu mengambil tindakan sendiri, orang-orang itu akan berlutut dan memohon ampun. Bukan hanya dia, orang lain juga berpikir begitu. Lagi pula, lawan di depannya terlalu kuat. Ini tidak sesederhana Kaisar Suci kelas 4, tetapi 5 orang suci kuno kelas 5, ditambah seorang Kaisar Suci yang tak terduga. Sa Tongtian baru saja dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, tapi sekarang dia tidak bisa menahan tawa. Sekalipun dia tidak bisa mendapatkan pohon Bodhi, pihak lain juga tidak akan mendapatkannya. Dia akan dipukuli, tetapi pihak lain pasti akan kehilangan nyawanya. Ini adalah tipe yang khas. Jika saya tidak baik, Anda tidak bisa menjadi lebih baik. Saya sengsara, tetapi Anda bahkan lebih buruk dari saya. Huo Tiancheng juga sama. Dia mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi dengan kebencian, berharap klan prasejarah akan menamparkan Ye Bufan dan yang lainnya sampai mati. Yu Jis juga sangat gugup. Sebagai murid sekte besar, dia secara alami tahu betapa kuatnya Dewa Perang Tian. Sebelum pelatihan, para tetua sekte telah secara khusus memperingatkan bahwa Anda boleh pergi ke sini untuk berburu harta karun dan berlatih, tetapi Anda tidak boleh memprovokasi Dewa Suci dari klan prasejarah. Tapi sekarang mereka tidak hanya terprovokasi, tapi mereka juga terprovokasi dengan sangat parah sehingga banyak dari 6 dewa besar dari Dewa Perang dan Surga telah datang ke sini. Dia mengertakkan gigi dan akhirnya membuat keputusan. Raja Yedan, aku akan menghancurkan jiwaku sendiri nanti untuk menghentikan mereka. Kamu lari. Ye Bufan meliriknya dengan heran, jelas tidak mengharapkan dia membuat keputusan seperti itu. Mata Yu Jis tegas, kamu menyelamatkan hidupku, dan aku harus mengembalikannya kepadamu. Dia adalah orang yang bersyukur, dan dia sangat bersyukur di dalam hatinya. Ye Bufan tidak hanya menyelamatkan nyawanya sendiri, tetapi juga menyelamatkan dirinya dari penghinaan oleh orang-orang seperti Men Huo, yang layak mendapat balasan. Tidak perlu. Ye Bufan tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk menariknya kembali. Xiao Xing bersiap dan berkata, Saudara Ye, ayo bertarung dengan mereka. Tidak peduli seberapa keras kita bertarung, kita tidak bisa bertarung dengan mereka. Ye Bufan melihat kekuatan lawan dengan jelas, dan itu jauh lebih kuat dari miliknya. Lainnya tak perlu dikatakan lagi, hanya satu Kaisar Suci Su Chang yang memberi saya rasa penindasan yang besar. Dilihat dari auranya, orang ini tidak kalah dengan Raja Naga dan Xiao Bai sebelumnya, dan seharusnya berada pada tingkat kekuatan ke-6. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia tersenyum sedikit, mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan keras. Hanya mendengar suara gemuruh, niat membunuh tiba-tiba menyebar ke seluruh pulau di tengah danau. Kekuatan membunuh yang dahsyat membuat orang merasa mati rasa dan ketakutan. Itu adalah formasi pembunuhan, dan ini adalah formasi pembunuhan 12 tingkat yang sangat tinggi. Formasi tersebut diaktifkan dan langsung melindungi seluruh pulau di tengah danau. Namun, beberapa orang kuat dari klan prasejarah yang baru saja bergegas maju langsung tercekik oleh aura pembunuh dan berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, dan orang-orang kuat dari klan prasejarah menghentikan langkah mereka. Tuhan itu adil dan telah memberi mereka tubuh yang kuat dan kekuatan tempur, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang taktik pertempuran. Dewa Suci tingkat 5 yang tinggi ingin mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi begitu dia bergegas masuk, dia tersapu oleh aura pembunuh yang ganas. Meski tubuhnya tidak hancur berkeping-keping, darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan terlihat jelas ia mengalami trauma yang cukup serius. Melihat adegan ini, Sa Tongtian hampir memuntahkan darahnya. Dalam waktu sesingkat itu, sangat mustahil bagi Ye Bufan untuk membentuk formasi, dan dia menggunakan formasi pembunuhan puncak tingkat 12 yang telah dia buat sebelumnya. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana formasinya bisa langsung dikendalikan oleh lawan. Dengan senyum tipis di bibirnya,
Ye Bufan tidak hanya mengaktifkan formasi pembunuhan Satong Tian, tetapi juga mengaktifkan semua formasi tersembunyi yang sebelumnya rusak, formasi perangkap, dan formasi hantu. Dia hanya menghentikan sementara formasi ini dan tidak menghancurkannya. Sekarang mudah untuk memulainya. Saat formasi diaktifkan lapis demi lapis, di bawah naungan formasi tersembunyi, semua orang dan pulau di tengah danau menghilang, hanya menyisakan sepotong pasir kuning di depan semua orang. Orang-orang kuat dari klan prasejarah sedikit bingung. Mereka datang dengan momentum besar dan niat untuk menang, namun pada akhirnya mereka bahkan tidak bisa melihat siapapun. Su Chang tampak murung, apa yang terjadi? Biasanya, klan prasejarah tidak memahami formasi, tetapi mereka tidak pernah makan daging babi gemuk dan melihat babi gemuk melarikan diri. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan sering berinteraksi dengan orang-orang kuat dari umat manusia, dan bahkan telah bertemu dengan master formasi abadi tingkat tinggi. Namun selalu membutuhkan waktu bagi lawan untuk menyiapkan formasi, dan bagaimana pemuda ini dapat menyelesaikan formasi dalam sekejap sangatlah tidak masuk akal. Katakan padaku apa yang terjadi. Dewa Suci Kuno mengulurkan tangannya dan meraih seorang manusia parubaya yang sedang menyaksikan kegembiraan itu. Katakan padaku apa yang terjadi, atau aku akan membunuhmu. Kaisar, kekuatan di tangannya seperti ayam, tanpa perlawanan sama sekali. Dia ketakutan dan panik, dan dia dengan cepat berteriak, dia mengatur formasi itu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Satong Tian, yang mengalami memar dan bengkak di sebelahnya. Dewa Suci Kuno mengusir Kaisar Abadi Parubaya dengan tangannya, dan menatap Satong Tian dengan tajam, apakah kamu membantu anak itu mengatur formasi? Tidak, tidak, ini semua salah paham. Satong Tian tertegun sejenak, aku sedikit bingung, awalnya aku ingin melihat keseruan Ye Bufan dari samping, tapi aku tidak menyangka bencana akan menimpaku dalam sekejap mata. Di sisi manusia, dia, Master Formasi Abadi nomor 1, masih memiliki ketenaran dan prestise, dan bahkan 5 sekte besar bisa lebih sopan. Tapi dia menghadapi suku barbar. Dia tidak punya wajah sama sekali, dan dia tidak punya alasan untuk berdebat. Sekarang dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan menunggu untuk menyaksikan kegembiraan itu. Dia bisa saja melarikan diri sekarang sambil memanfaatkan kekacauan itu, tapi sekarang dia terlalu menyesalinya. Menelan keras, dia menjelaskan dengan keras, ini karena formasiku dicuri olehnya. Alih-alih membantunya, aku tidak sabar untuk membunuhnya sekarang. Omong kosong. Dewa Suci Kuno penuh dengan kemarahan dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya, dia hanya menamparnya dengan satu suap. Cepat dan hancurkan formasi untukku. Jika kamu tidak dapat menghancurkannya, aku akan segera membunuhmu. Aku, Satong Tian bangkit dari tanah, malu dan marah, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini. Namun menghadapi orang barbar yang ganas, dia tidak punya pilihan selain menekan amarah di hatinya. Ya Tuhan, aku bisa menghancurkan formasi ini, tapi aku benar-benar tidak bisa menghancurkan formasi yang ada di dalamnya. Sebelum dia selesai berbicara, dia diusir lagi. Jika aku memintamu untuk memecahkannya, hancurkan. Jika kamu tidak dapat memecahkannya, aku akan membunuhmu. Satong Tian membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lama berani membunuhnya. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa jalannya dihalangi oleh orang-orang kuat dari suku liar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa bangkit dari tanah dan terhuyung-huyung menuju barisan pembunuhan. Bab 4198 Dia bukan orang normal. Di luar pulau di tengah danau, Satong Tian sangat sibuk. Dia menggunakan hampir semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya, tetapi terlepas dari semua upayanya, dia masih tidak dapat menembus formasi tersembunyi di depannya, sebaliknya, dia dipermalukan oleh serangan balik formasi tersebut berkali-kali. Seiring berjalannya waktu, tidak ada kemajuan sama sekali di pihaknya, dan kesabaran klan barbar semakin berkurang. Kamu bajingan, kamu bahkan tidak bisa menembus formasi, apa gunanya kamu? Dewa Suci Mangu yang sangat cemas tidak peduli apakah itu 3 hari atau tidak, langsung mengusirnya. Orang-orang yang menonton sebelumnya bersembunyi di dekatnya dan menggigil, tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka.
Orang-orang kuat dari suku prasejarah di depan mereka tidak membunuh atau membiarkan mereka pergi saat ini. Semua orang takut marah, termasuk Huo Tiancheng, yang bersembunyi di tengah kerumunan bahkan tanpa berani mengangkat kepalanya. Sa Tongtian tidak dapat lagi mengingat berapa kali dia telah dipukuli. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati di tangan Dewa Suci Kuno. Dia juga seorang wanita tua yang licik. Belum lama ini, dia memutuskan bahwa dia tidak dapat menghancurkan formasi dan mulai mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Setelah banyak pertimbangan, mustahil untuk melarikan diri. Lagi pula, ada begitu banyak orang kuat yang menjaga di luar. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah formasi pembunuhan tingkat 12 yang telah diatur sebelumnya. Karena Ye Bufan dapat bersembunyi di dalam formasi dan tidak keluar, dia juga dapat melakukannya. Idenya sudah ada sejak lama, tapi kesempatan untuk merealisasikannya sangat terbatas. Namun, kali ini dia diusir oleh Dewa Suci Kuno, dan tempat dia mendarat kebetulan adalah pusat dari barisan pembunuhan. Sa Tongtian sangat gembira, dan dia dengan cepat mengeluarkan beberapa bendera formasi dan membuangnya, mengaktifkan formasi yang ditangguhkan. Dengan raungan, niat membunuh meluap, formasi diaktifkan, dan dia terlindungi di dalam formasi. Dewa Suci Kuno tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka pihak lain akan melakukan ini. Sa Tongtian menghela nafas lega dan merasa lega. Setelah berjuang sekian lama, nyawanya berada di tangan orang lain. Dewa Suci Kuno kembali sadar dan menjadi marah, orang tua sialan, keluar dari sini, atau aku akan membunuhmu sekarang. Bah, apakah kamu memiliki kemampuan? Jika kamu memiliki kemampuan, datang saja masuk dan membunuhmu. Aku, siapa kamu? Sebagai Master Formasi Abadi nomor 1, Sa Tongtian selalu menyendiri dan dihormati kemanapun dia pergi. Tapi kapan dia pernah mengalami ketidakadilan seperti itu? Tadi, hidupku ada di tangan orang lain dan aku tidak berani melepaskannya. Sekarang aku akhirnya aman, aku mulai mengutuk dan melampiaskan semua amarah dan frustasi di hatiku. Apa sih kalian suku barbar? Jika kalian sendiri tidak bisa menghancurkan formasinya, biarkan aku menghancurkannya. Jika kalian punya kemampuan, lakukan sendiri. Apa kalian tidak ingin membunuhku? Ayo, jika tidak, aku tidak berani masuk. Kamu adalah anakku. Orang tua ini juga sama. Aku sangat frustrasi sehingga aku melompat berdiri dan mengutuk, dan serangkaian kata-kata umpatan keluar satu demi satu. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia ketagihan. Pada akhirnya, bahkan 18 generasi nenek moyang klan prasejarah pun menyambutnya, termasuk Kaisar Suci Suchang. Dewa Suci Kuno di luar sangat marah hingga matanya menyemburkan api. Dia memimpin anak buahnya untuk bergegas beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menembus penyumbatan formasi abadi tingkat 12. Melihat pihak lain tidak bisa membantunya, Sa Tongtian menjadi semakin sombong. Ayo, aku menunggumu di sini. Jika kamu punya kemampuan, masuk saja. Sekelompok anjing yang tidak mengerti formasinya sama sekali, masih berani sombong sama saya, kamu punya itu apakah kamu mampu? Dia mengomel sepuasnya ketika tiba-tiba wajah tampan Ye Bufan muncul di sampingnya dengan senyum bercanda di wajahnya. Tuan Sa, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu anjing yang menggigit? Kamu, Sa Tongtian P. Sa Tongtian terkejut, lalu ketakutan dan marah. Benar, ini aku. Membosankan sekali berdebat di sini. Pernahkah kamu mendengar bahwa mereka yang bisa mengambil tindakan harus berusaha untuk tidak membuat keributan? Ye Bufan berkata sambil tersenyum bercanda, kamu baru saja berteriak padaku untuk membunuh, bukankah kamu sangat kuat? Kenapa sekarang, kamu bersembunyi di sini lagi dan pergi bertarung dengan mereka? Kamu, Sa Tongtian terdiam, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Apakah kamu tidak berani keluar? Kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Ye Bufan sama sekali tidak menyukai orang tua ini. Dia serakah, sombong, dan tidak tahu malu. Dia melambaikan tangannya, dan Ye Tian meraih leher Sa Tongtian dan mengusirnya. Anak muda bernama Ye, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku adalah hantu. Sa Tongtian secara alami tahu apa artinya ketika dia keluar,
dan melolong putus asa dan melengking. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, hasilnya tidak dapat diubah sama sekali. Meridian untuk sementara disegel oleh energi iblis Yetian, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan bersiap untuk melarikan diri, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia tiba-tiba menemukan bahwa 6 dewa suci kelas 5 ada di sampingnya, dan Kaisar Suci Suchang sedang menatapnya dengan niat membunuh. Dia hanyalah Kaisar Suci kelas 4, tetapi dia melarikan diri melawan 6 orang kuat. Dia begitu ketakutan oleh aura pembunuh yang ganas sehingga kakinya melemah dan dia jatuh ke tanah. Saat ini, dia sangat membenci Ye Bufan. Tindakan ini sangat merusak, bahkan lebih tidak nyaman daripada bunuh diri. Dewa Suci kuno juga cukup terkejut. Dia awalnya mengira orang ini tidak akan keluar jika dia bersembunyi di dalamnya, tapi kenapa dia tiba-tiba muncul di hadapannya lagi? Tapi saat ini, dia tidak terlalu peduli sama sekali. Dia telah dimarahi oleh nenek moyangnya selama 18 generasi sebelumnya, dan sekarang dia penuh amarah. Tuhan Yang Maha Kudus, dengarkan aku, nama keluargaku adalah Ye. Sa Tongtian awalnya ingin menyalahkan Ye Bufan, tapi sayangnya dia tidak memiliki kesempatan itu. Saat dia berada di tengah kalimat, tinju besar Dewa Suci kuno datang ke arahnya. Selamatkan hidupmu. Sa Tongtian berteriak dengan sedih, lalu mengayunkan tinjunya untuk menemuinya, berharap bisa menyelamatkan nyawanya di saat-saat terakhir. Tapi bagaimana dia, Kaisar Suci kelas 4, bisa menghentikan Dewa Suci kuno yang sangat marah? Satu pukulan langsung menghancurkan kedua lengannya, dan kemudian pukulan kedua datang ke depannya, meledakkan kepalanya, dan bahkan dewa aslinya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Master formasi abadi nomor 1 di alam surga, Kaisar Suci kelas 4 yang agung, meninggal seperti ini dengan tubuh yang tidak lengkap. Pembunuhan yang bagus. Sambil berteriak, Ye Bufan dan yang lainnya keluar dari formasi. Setelah melihatnya, orang-orang kuat dari klan prasejarah tertegun sejenak, dan kemudian langsung memblokir rute pelarian untuk mencegahnya melarikan diri ke dalam formasi lagi. Dewa Suci kuno memegang gada berdarah di tangannya, dan berkata dengan niat membunuh, "Nak, beraninya kamu keluar." Petik 2. Keluarlah segera setelah kamu keluar, ada apa denganmu? Tangannya untuk meraih cincin penyimpanan Sa Tongtian jatuh ke tangannya. Orang tua ini pasti punya barang bagus, tapi dia hampir menyia-nyiakannya karena kecerobohannya tadi. Menyingkirkan cincin itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Suci Prasejarah Suchang. Tuan Kaisar Suci, saya dari ras manusia, dan saya tidak ada hubungannya dengan klan prasejarah Anda. Segala sesuatu sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Dia memang memiliki hal penting yang harus dilakukan sekarang, dan dia tidak ingin menjadi musuh klan prasejarah. Terlebih lagi, menurut perkataan Kaisar Barbar Dewa Suci sebelumnya, Suchang pernah ke Ngarai Tongsheng sebelumnya dan melihat bekas medan perang untuk pertama kalinya, jadi dia seharusnya bisa mendapatkan sesuatu yang berguna darinya untuk berdamai. Bab 4199 Pil Suci Bodi. Ye Bufan memiliki kebaikan yang besar, tetapi klan Hong Huang tidak dapat memahaminya sama sekali. Di mata mereka, klan manusia ini hanyalah angan-angan. Kesalahpahaman. Wah, apakah ini juga salah paham bahwa kamu begitu sombong di kota kuno kita? Dewa Suci kuno berteriak. Dengan marah, jika kamu berani menyerangku, mencuri hartaku, dan memukuli putraku, kamu harus mati hari ini. Petik 2. Dalam hati mereka, klan prasejarah telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk sepenuhnya mengendalikan situasi. Pria di depannya adalah seekor domba yang akan disembelih. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, apalagi kualifikasi untuk bernegosiasi. Ye Bufan bahkan tidak melihatnya, tapi menatap Kaisar Suci Suchang. Apa maksudmu? Apa maksudku? Suchang tersenyum dingin. Tahukah kamu bahwa kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Klan di depannya menjadi lebih sombong. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Ada pepatah yang benar. Ya, sulit untuk membujuk hantu sialan itu dengan kata-kata yang baik. Jika kamu bersikeras mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Petik 2. Kurasa kaulah yang mencari kematian.
Dewa suci kuno membenci Ye Bufan karena itu. Yang ekstrim, auranya melonjak, medan dewa perang meledak, dan kemudian dia menembakkan telapak tangannya yang besar ke udara. Kekuatan telapak tangan ini luar biasa, dan niat membunuhnya sangat besar. Membuat Anda ingin membuat lawan menjadi pai daging dalam satu gerakan. Di sisi lain, ada orang suci prasejarah kelas 5 lainnya, Huang Xiong, yang merupakan sahabat terbaik di antara 6 orang suci agung. Karena itu, Dewa Suci Mangu telah membuat janji dengannya, dan setiap kali mereka melihat Ye Bufan, mereka akan mengambil tindakan bersama. Lagi pula, dia sebelumnya pernah menghadapi 1 lawan 3, dan hanya 3 di antaranya yang menderita kekalahan saat menghadapi Ye Tian, Suan Yuan Linglong dan Lu Bengxia. Dalam pikirannya, selama 2 orang di sisinya mengambil tindakan, setidaknya mereka bisa menjamin posisi yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, dia terus menatap Suan Yuan Linglong dan yang lainnya, selalu waspada terhadap pihak lain yang mengambil tindakan. Tanpa diduga, ketiga orang itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, sosok mereka bersinar, rambut panjang mereka berkibar, dan King Ye Wang Lansi berdiri di depannya. Keluar dari sini. Lansi meninju, memukul telapak tangannya dengan keras. Kaca, terdengar suara nyaring, darah berceceran, dan pemandangan Satongtian barusan terjadi lagi, tapi kali ini lengan Dewa Suci kuno yang hancur berkeping-keping. Ah! Dewa Suci kuno berteriak kesakitan, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia awalnya berpikir bahwa Suan Yuan Linglong dan 3 lainnya adalah yang paling kuat di antara mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang satu ini lebih kuat dan membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Lansi tidak memberinya waktu untuk terkejut, dia memukul lengannya dengan 1 pukulan, dan kemudian memukul dadanya dengan keras dengan pukulan kedua. Kelas 6 benar-benar hancur ketika menghadapi kelas 5. Baik itu ras manusia atau ras prasejarah, kesenjangannya di luar imajinasi. Peng! Terdengar suara teredam, dan langit dipenuhi kabut darah. Dewa Suci kuno yang begitu sombong tadi dihancurkan oleh sebuah pukulan. Semua ini terjadi begitu cepat hingga membuat pusing, dan begitu cepat hingga di luar imajinasi. Baru setelah Dewa Suci kuno ditangani, Huang Xiong baru saja bergegas maju. Pada saat ini, aura pembunuh di tubuhnya menghilang, dan mata banteng besar itu hanya berisi keterkejutan dan ketakutan. Kedua orang itu awalnya setuju untuk bergabung, tetapi itu hanya sedikit lambat, dan Dewa Suci kuno itu mati. Ini adalah Dewa Suci primordial kelas 6. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan kemudian dia menjadi semakin ketakutan. Menghadapi keberadaan yang begitu kuat, bukankah Anda mencari kematian dengan datang? Memikirkan hal ini, dia segera mengubah arah, berbalik dan lari. Meski begitu, tinju Lansi masih mengenai punggungnya dengan keras. Orang ini terbang seperti bola meriam, memuntahkan darah di udara. Kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah dan tidak bisa bangun setelah berjuang beberapa kali. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat. Meski terluka parah, dia akhirnya menyelamatkan nyawanya dan tidak mati seperti Dewa Suci kuno. Pada saat ini, semua orang di sekitar mereka benar-benar tercengang. Awalnya, klan Hong Huang datang dengan kekuatan besar. Di mata mereka hanya bermain kucing dan tikus, dan pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Namun dia tidak pernah menyangka salah satu dari mereka akan terbunuh dan satu lagi terluka parah begitu dia mengambil tindakan. Kuncinya adalah ini adalah Dewa Suci prasejarah kelas 5. Di mata mereka, biasanya ada makhluk yang menyendiri. Awalnya ada 6 Dewa Suci Agung, tetapi sekarang hanya tersisa 4. Terlebih lagi, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan gabungan keduanya tidak dapat memblokir 3 gerakannya. Ras manusia abadi yang awalnya tidak berani bergerak bahkan lebih terkejut lagi. Huo Tiancheng membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Dia awalnya mengira bahwa orang-orang ini mengandalkan Yujis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa membunuh dewa perang prasejarah kelas 5 dalam sekejap, menarik keluar salah satunya saja. Su Chang tidak peduli sama sekali sebelumnya dan tidak mempertimbangkan orang-orang ini sama sekali, tetapi sekarang matanya melebar dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Untuk bisa mengalahkan 2 orang dengan begitu bersih,
hanya ada satu hasil, Dewa Suci kelas 6. Yang terpenting wanita ini masih dari klan prasejarah. Kapan klannya sendiri memiliki orang yang begitu kuat? Siapa kamu? Dia berdiri, momentumnya melonjak, dan dia menatap King Ye Wang Lansi dengan mata menyala. Lansi menjawab dengan tenang, saya istrinya. Kamu berasal dari klan prasejarah, mengapa kamu bergaul dengan umat manusia? Saya tidak akan pernah memperlakukan kamu dengan buruk ketika kamu datang ke tempat saya. Selama kamu setuju, di masa depan, Dewa Perang akan selain aku menghormatimu. Su Chang mulai menang, Dewa Suci Primordial kelas 6 100 kali lebih penting daripada gabungan Mengu dan Huang Xiong. Karena itu, syarat yang dia tawarkan sangat murah hati, dan dia hampir menunjuk pihak lain sebagai ahli warisnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lansi hanya mengerutkan bibirnya, berhentilah bicara yang tidak masuk akal, jika kamu ingin berkelahi, lakukan dengan cepat. Aku benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Ekspresi Su Chang tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan dia naik ke langit, seolah-olah dia sedang turun dari langit. Dewa itu memfitnahnya dengan momentum yang luar biasa, dan kemudian meninjunya hingga jatuh. Dia baru saja melihat dengan jelas bahwa Lansi berada di tahap tengah Dewa Suci kelas 6. Dia sangat kuat, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan dirinya sendiri. Cara terbaik dalam situasi ini adalah dengan mengalahkan lawan dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan Anda sendiri. Dengan sikap ini, dia menyerang tanpa ampun dan menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi sebelum mereka bisa mencapai Lansi dan Ye Bufan, sesosok tubuh muncul, rambut merah berkibar, dan sosok merah menyala menghalangi jalan, mengangkat tangannya untuk menerima pukulannya. Kekuatan serangan penuh Dewa Suci Primordial kelas 6 begitu mencengangkan sehingga ruangan terus bergetar. Tapi lawannya selanjutnya menjadi santai, dan tinjunya yang seperti batu giok putih bertabrakan dengan tangan Su Chang. Hanya ada ledakan yang teredam, dan arus udara yang deras menyapu, membuat jurang tak berdasar di tanah. Su Chang sangat terkejut hingga dia terjatuh ke belakang 100 kaki jauhnya, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan lawannya sama sekali tidak kalah dengan dia, dan dia juga merupakan eksistensi puncak dari Dewa Suci Primordial kelas 6. Satu level 6 sudah sangat menakutkan, tapi dua di antaranya muncul sekaligus, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Bab 4200, jangan bersuara jika kamu bisa melakukannya. Saat ini, ekspresi Su Chang menjadi rumit. Seperti dugaan Raja Jahat 10.000 binatang, dia tidak punya pilihan selain tunduk pada Ye Bufan karena mempertimbangkan anggota klannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah merendahkan martabatnya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar suci prasejarah yang dikagumi oleh ribuan orang. Namun jika dia benar-benar ingin menyerang Ye Bufan, dia masih kurang berani. Bagaimanapun, kekuatan lawan ada di sana. Sekali terprovokasi, tidak hanya dirinya sendiri tetapi seluruh klan prasejarah tidak akan mampu menanggungnya. Adapun kekuatan tiga kaisar iblis pemakan surga, dia tidak memiliki visi Ye Bufan. Sebagai anggota klan prasejarah tanpa kesadaran ilahi, lawan tidak memiliki kekuatan penuh untuk meledak. Dia hanya bisa meniru perasaan Hu bahwa dia sangat kuat, tetapi dia tidak dapat memperkirakan tingkat kultivasi spesifiknya secara akurat. Setelah tindakan diambil, jika Ye Bufan tidak dapat dibunuh, orang lain dapat melarikan diri, tetapi biksu tersebut tidak dapat melarikan diri dari kuil jika dia melarikan diri, dan ada klan Hong Huang di belakangnya. Penguasa jahat 10.000 binatang adalah yang paling licik. Bagaimana mungkin dia tidak menebak pikiran pihak lain saat ini? Kaisar Xuanji dan mereka bertiga mengerti, dan aura kuat mereka tiba-tiba meledak. Ketiganya telah mencapai tingkat ke-6. Merasakan kekuatan mereka bertiga, mata Su Chang tiba-tiba berbinar. 3 kelas 6 ditambah miliknya membuat 4 kelas 6. Menghadapi Jin Meyer dan Lansi, mereka benar-benar hancur. Sedangkan untuk kelas 5 Suanyuan Linglong dan Lu Bengxia, mereka tidak memiliki banyak kehadiran di depan kelas 6, dan tidak dapat mengubah situasi sama sekali. Karena ini sudah merupakan jaminan kemenangan, mengapa Anda tidak mencobanya? Penguasa jahat 10.000 binatang berkata saat ini, selama Anda bergabung dengan kami,
saya jamin tidak ada satupun dari orang-orang di sini yang akan bertahan, dan tidak mungkin mereka dapat mengancam klan prasejarah Anda. Akan membunuh anak laki-laki bernama Ye dengan tanganku sendiri. Pada titik ini, Su Chang berhenti berpura-pura, dan berdiri di samping penguasa jahat 10.000 binatang dalam sekejap, mengelilingi Ye Bufan dan yang lainnya. Hahaha, bagaimana, anak laki-laki bernama Ye, kamu masih tidak bisa lepas dari genggamanku. Penguasa jahat 10.000 binatang memandang Ye Bufan dan tertawa bangga. Dihadapkan pada dikelilingi oleh 4 pria kelas 6 yang kuat, saraf Suan Yuan Linglong dan yang lainnya langsung tegang. Mereka melihat sekeliling dengan waspada, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Sebaliknya, Ye Bufan memandang penguasa jahat 10.000 binatang dengan ekspresi kosong, saya sangat ingin tahu tentang bagaimana Anda melakukannya. Dalam waktu sesingkat itu, Anda mempromosikan ketiganya ke tingkat ke-6. Hahaha, ini aku. Penguasa jahat 10.000 binatang tertawa bangga, sudah kubilang, kamu bukan tandinganku. Sekarang jadilah pintar dan serahkan tubuhmu, dan aku bisa melepaskan jiwamu, waktu, kamu masih memiliki harapan untuk merebut tubuh orang lain. Jika tidak, kamu tidak akan punya apa-apa saat aku mengambil tindakan. Dia sudah melihat bahwa pemuda di depannya memiliki tubuh fisik yang luar biasa, tetapi akan sulit untuk merebut seseorang, tubuh orang lain secara normal. Sebelumnya, dia bisa merebut tubuh Dewa Suci dalam sekejap karena kunci penekan jiwa. Kali ini, dia bisa merebut tubuh Dewa Suci beruang suci karena lawannya terluka parah. Terlebih lagi, klan prasejarah tidak mengembangkan kekuatan spiritual sejak awal, jadi lebih mudah dibandingkan. Tetapi jika dia secara paksa merebut tubuhnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar. Begitu dia membuat marah pihak lain untuk menghancurkan jiwanya sendiri dan menghancurkan tubuh fisiknya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya menyerahkan tubuh fisiknya. Dia terlihat sombong, sedangkan ketiga kaisar iblis pemakan surga tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali, dan bahkan terlihat sangat muram. Ye Bufan mengabaikan penguasa jahat 10.000 binatang dan memandang Kaisar Xuanji dan mereka bertiga, jangan lupa bahwa saya adalah seorang dokter. Mereka semua dalam keadaan gelap dan memiliki ki dan darah yang lemah. Jika saya membaca benar, umur mereka harusnya sangat berkurang, paling banyak mereka bisa hidup selama 100 tahun lagi. Lalu jawabannya muncul, Anda menggunakan cara curang untuk menukar umur panjang mereka dengan peningkatan budidaya mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, penguasa jahat 10.000 binatang tampak stagnan, dan memang demikianlah masalahnya. Alasan mengapa dia bisa mencapai titik ini dalam hidupnya adalah karena secara kebetulan, dia mendapatkan cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh orang kuat sebelumnya dari Chaos Holy World setelah kematiannya. Teknik yang dia praktikkan sekarang sangat efektif karena berasal dari alam suci kekacauan. Selain itu, terdapat beberapa harta karun lainnya di dalam cincin tersebut, termasuk beberapa ramuan khusus, salah satunya disebut pil suci kuali rusak. Efek ramuan ini sangat kuat sehingga dapat meningkatkan tingkat budidaya semua ahli tingkat suci sebanyak 1 tingkat, tetapi harganya adalah masa hidup mereka sendiri, yang hanya dapat tersisa selama 100 tahun setelah digunakan. Karena harganya yang mahal, dia sudah bertahun-tahun tidak menggunakannya. Penguasa jahat 10.000 binatang takut mati, tapi dia tidak peduli dengan bawahannya, bukan dia yang kehilangan nyawanya. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk memasuki alam suci kekacauan. Apa bedanya apakah orang-orang ini hidup atau mati? Meskipun Kaisar Xuanji dan 3 orang lainnya tidak yakin jenis ramuan apa itu, mereka juga tahu bahwa harganya pasti sangat mahal. Tapi apakah mereka punya pilihan lain? Jiwa mereka berada di bawah gembok penekan jiwa, jadi mereka tidak punya hak untuk menolak. Karena itu, mereka bertiga meminum ramuan tersebut dan menukar umur panjang mereka dengan peningkatan dalam budidaya mereka. Penguasa jahat 10.000 binatang sedikit terkejut, jelas sedikit tidak terduga, tapi ekspresinya segera menjadi suram. Nak, bagaimana jika kamu bisa melihatnya? Serahkan saja tubuhmu dengan patuh. Atau tunggu aku menghancurkan jiwamu. Aku bisa memberimu tubuhku, tapi kamu harus menjawab 2 pertanyaan dariku dulu. Katakan padaku, di mana Xiao Bai sekarang?
Petik 2. Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan sekarang. Xiao Bai pergi mengejar Raja Binatang Jahat itu sebelumnya dan kemudian menghilang. Dan sekarang lelaki tua ini muncul di sini, dia masih tidak dapat menemukan Xiao Bai. Penguasa jahat 10.000 binatang menggelengkan kepalanya, rubah langit berekor 9 mengejarku pada awalnya, tapi kemudian tiba-tiba menghilang. Aku tidak tahu kemana perginya. Ye Bufan menatap orang lain dengan menyala-nyala mata, mencoba menilai ini. Tapi penguasa jahat 10.000 binatang jelas merupakan rubah tua di antara rubah tua, dan selain itu, tubuhnya telah direnggut, dan dia tidak memiliki reaksi yang tidak perlu sama sekali, yang membuatnya tidak mungkin untuk menilai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ye Bufan menoleh untuk melihat Kaisar Xuanji dan 3 lainnya, kemana perginya peri Yuan Yao di akhir perang itu. Bagaimana kita bisa menemukannya? Wah, kenapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Bahkan jika aku mengetahuinya, aku tidak akan memberitahumu. Kaisar Iblis Pemakan Surga mendengus, dia tidak punya banyak kehidupan lagi sekarang, dan dia sudah penuh amarah. Dia melampiaskan amarahnya pada Ye Bufan. Ye Bufan mengabaikannya dan melihat kedua orang di sebelahnya. Nak, kamu akan mati, kenapa kamu bertanya begitu banyak? Seng Zun mencibir, peri Yuan Yao sudah mati, jadi tidak ada gunanya bertanya atau tidak. Petik 2. Sepertinya kamu tidak akan memberitahuku jika aku menanyakan hal ini padamu. Aku hanya bisa memukulmu dan memberitahumu. Mata Ye Bufan bersinar dengan keganasan, dan dia tahu bahwa ketiga orang ini pasti mengetahui sesuatu, tetapi mereka tidak akan memberitahunya dengan santai. Penguasa jahat 10.000 binatang kehilangan kesabarannya. Nak, menurutku kamu tidak mengerti situasi saat ini. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin berhubungan seks dengan tubuh fisik ini atau tidak? Ye Bufan tersenyum dingin, orang tua, apakah menurutmu situasimu sudah terkendali? Petik 2. Bukankah begitu? Penguasa jahat 10.000 binatang berkata dengan sangat kasar, dan firasat buruk muncul di hatinya tanpa alasan. Perilaku pihak lain terlalu tenang, yang membuatnya sangat tidak nyaman.